Oke, ya kita lanjut ya materi notasi ilmiah dan pengukuran. Ya, jadi kita akan langsung materi yang kedua berikutnya itu tentang pengukuran. Ya, nah pengukuran menjadi sebuah bagian yang penting dalam fisika ya. Nah, pengukuran itu apa? Ya, pengukuran itu seperti sudah bahas juga sebelumnya, membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan, yang membandingkan suatu besaran dengan satu besaran sejenis yang dijadikan acuan. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya gini, kamu yang membandingkan sebuah besaran ya panjang, kamu mengukur pensil. Misalnya pensil ya, kalau mengukur besarannya itu panjang ya, diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Acuan itu apa? Misalnya penggaris. Ya, penggaris menjadi besaran sejenis yaitu yang akan digunakan untuk mengukur panjang. Ya, jadi pengukuran itu kegiatan membandingkan ya sebuah besaran dengan besaran yang sudah jadi acuan, besaran sejenis, besaran panjang, alat ukur panjang yang sudah dijadikan acuan, misalnya penggaris, begitu. Nah, di dalam fisika ya, ada namanya pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Nah, pengukuran langsung itu dia menggunakan alat ukur ya. Jadi kalau kamu mengukur pensil ya tadi dengan penggaris atau mengukur tinggi badan kamu, artinya kamu langsung mendapatkan hasilnya dengan hanya melihatnya ya dari alat ukur yang ada gitu. Jadi itu namanya pengukuran langsung. Pengukuran tidak langsung itu kamu butuh beberapa jenis alat ukur sebagai pembanding ya, sebagai standar. Nah, ataupun alat ukur bantu lainnya begitu. Jadi harus ada hal yang diolah lagi atau dibandingkan lagi begitu. Misalnya ya pengukuran tidak langsung ini sering banyak dipakai di fisika juga. Misalnya kamu mengukur massa jenis, ya kamu mengukur massa jenis dengan menemukan dulu masanya berapa, volumenya berapa, kamu bagi pakai rumusnya ya. Jadi ini pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, ada namanya pengukuran berulang dan juga pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu artinya pengukuran yang hanya dilakukan satu kali saja. Nah, ya, kalau pengukuran berulang berarti dilakukan berulang kali, lebih dari satu kali gitu ya. Nah, pengukuran tunggal ini ya sering digunakan untuk fenomena-fenomena ya yang hanya terjadi itu sekali gitu ya, sekali. Nah, misalnya presiden tidak dapat diukur ulang itu pengukuran kecepatan komet dan lamanya gerhana matahari total. Ya pasti itu hanya dilakukan sekali ukur saja ya, karena memang kondisinya peristiwa yang terjadi itu tidak bisa berulang kali terjadi. Nah, tapi kalau misalnya kamu mengukur panjang pensil atau misalnya diameter dari kelereng ya nanti menggunakan microscope misalnya ya kamu harus melakukannya berulang kali. Kenapa? Supaya lebih pasti gitu ya, lebih pasti ukurannya ya dari berbagai sisi. Apakah pengukuran yang pertama, kedua, dan ketiga dan keempat itu sama ya? Ya, jadi pengukuran berulang ini digunakan ya untuk membantu kamu lebih teliti dalam mengukur. Biasanya kalau dalam pengukuran itu 5 kali itu sudah cukup gitu untuk mendapatkan rata-ratanya ya supaya lebih akurat. Oke ya. Jadi ini adalah selanjutnya ini adalah alat-alat ukur yang ada pada besaran pokok yang digunakan untuk mengukur besaran pokok 7 ya. Panjang itu ada misal yang kesorong mikrometer skrup ya. Nanti kita lihat apa perbedaannya dan fungsinya. Berikutnya massa dan derajat ketimbangan. Yang waktu typo ya Bu, stopwatch. Suhu itu termometer, kuat arus listrik amperemeter. Jumlah molekul itu tidak kita lakukan dengan pengukuran langsung, tapi pengukuran tidak langsung. Yang nanti kalian mempelajarinya itu di kimia ya. Dan terakhir intensitas cahaya itu menggunakan light meter gitu. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus ke pengukuran panjang ya, yaitu mister, jangkar sorong, dan mikrometer skrup. Oke ya, sebelum kita lanjut ya ke 3 alat yang tadi alat untuk mengukur panjang, ya kita mau lihat dulu bagaimana kamu melaporkan hasil pengukuran ya. Nah, ya ini adalah rumusnya X sama dengan X0 plus minus delta X. Apa itu X0? X0 adalah hasil pengukurannya.
ketidakpastian alat ukurnya itu delta X ya. Nanti Ibu akan kasih contohnya, jadi kalian lebih mengerti maksud cara melakukan ini seperti apa. Oke ya, kita next. Nah, alat ukur yang pertama yaitu adalah mister. Ibu rasa ini kalian sangat familiar ya dengan alat ukur ini karena dipakai sejak kalian kecil ya. TK juga pasti pakai gitu. Nah, mister ini pastinya mengukur panjang. Ya, satuan yang digunakan itu sentimeter gitu ya kalau kalian lihat. Nah, oke. Jadi kalau kalian lihat ya, skala terkecil dari mistar ini atau penggaris ini adalah 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Maksudnya skala terkecil itu apa? Kamu bisa lihat ya garis ini dari 0 ke sini ini 0,1 cm. Gitu. Jadi ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Ya, begitu seterusnya. Jadi lebar ya panjang setiap skala ini dari skala sini ke sini ini adalah 0,1 cm. Itu skala terkecilnya. Maka ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil, yaitu ketidakpastiannya setengah dari 1 mm ya, 0,5 mm atau sama dengan ketidakpastiannya kalau dalam cm 0,05 cm. Ya, seperti itu ketidakpastian. Ya, nanti ketidakpastian ini berhubungan dengan yang sebelumnya, yang ini ketidakpastian ini delta X ini gitu ya. Oke, misalnya kamu mengukur handphonenya apa namanya ini lebar ya, lebar handphone kamu gitu. Aku mengukur ya, ternyata kamu temukan bahwa lebar handphone kamu itu adalah 0,8 cm menggunakan penggaris semister ini. Nah, bagaimana kamu cara melaporkannya? Nah, ini ya pakai rumus tadi. X sama dengan X0 plus minus delta X ya. X ini misalnya panjang ya, lambangkan saja. Panjang handphone sama dengan ya kamu dapatkan pengukurannya 0,8 cm. Jadi tulis 0,8 plus minus ya ketidakpastian dari penggaris yang tadi ya thermistat yang sebelumnya 0,05 cm ya. Ingat ini dalam cm. Jadi dibuatnya kalau dalam milimeter nanti ketidakpastiannya juga dibuat dalam milimeter. Nah, jadi ya hasil 0,8 plus minus 0,05 cm ini artinya ya panjangnya ini ya diperkirakan itu sekitar 0,85 atau 0,75 ya. Nah, di plus 0,05 atau minus 0,05. Karena kan kita mengukur seperti ini namanya juga kita manusia ya. Mungkin ada faktor errornya juga ya, atau bagi kemungkinan pada penglihatan kita seperti itu. Jadi plus minus ketidakpastiannya itu ditambahkan seperti itu biar lebih presisi lagi pengukurannya. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya jangka sorong. Ya, jangka sorong ini sebenarnya digunakan untuk ya selain mengukur panjang benda, ya dia juga mengukur diameter benda, diameter luar atau diameter dalam dan kedalaman benda gitu ya, yang apa namanya kecil ya. Lubangnya kecil gitu, misalnya itu ya tabung reaksi ya, panjang tabung reaksi itu bisa diukur menggunakan jangka sorong di bagian bawah ini ya, buat ukur kedalaman ya, ini gunanya. Terus bagian atas ini ya, ini biasa mengukur diameter dalam, misalnya diameter dalam cincin atau diameter dalam tabung reaksi. Nah, kalau yang di bagian sini ya rahang yang ini ya, rahang tetap bawah ini dan rahang gesernya ini biasa mengukur diameter luar ya. Ini juga kadang-kadang bisa diukur untuk panjang benda. Kalau yang ini kan dia mengukur panjang ya. Nah, seperti itu. Ya, ini jangka sorong. Nah, jangka sorong juga punya namanya skala utama dan skala nonius ya. Punya skala utama dan skala nonius. Jadi nanti kalian baca yang itu dari skala utama sama skala noniusnya. Oke ya. Nah, jangka sorong sendiri ya, ini namanya skala utama, tadi kita sudah bahas. Yang bagian bawah ini kecil ini adalah skala noniusnya. Ya, ketelitian untuk skala utama itu 1 mm atau 0,1 cm. Ya, ketelitian untuk skala noniusnya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketidakpastiannya kita ambil dari skala yang kecil ya, setengah dari skala terkecil yaitu pasti yang ini 0,1 mm ya, setengah dari 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau sama dengan 0,005 cm. Oke ya.
Nah, kita langsung saja bagaimana cara membacanya. Nah, hal yang pertama kalian perhatikan adalah skala utamanya. Yang ini skala utamanya. Perhatikan letak skala utama dekat dengan apa namanya skala ya, skala nonius yang tepat di 0 gitu ya, angka 0 pada skala nonius. Jadi berapa angka dari skala utama yang tepat garisnya dengan skala nonius gitu, skala nonius yang angkanya 0 itu kita tambahkan saja dengan A ya. Yang kedua, kita lihat skala noniusnya. Skala noniusnya ini ya, kita lihat garis yang paling sejajar dengan yang ada di skala utama ya. Kalau kalian lihat ini kurang sejajar, waktu di angka 9 dia sejajar ya, maka garis ke N yang 9 ini adalah kamu tulis di sini kali dengan 0,01 cm begitu. Jadi yang pertama lihat skala utama angka yang ya berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Jadi ini kayak kurang lebih 1 komaan ya, yang dekat dengan skala nonius di angka 0. Terus kamu lihat skala noniusnya di mana yang sejajar dengan salah satu angka di skala utama. Ini misalnya nilainya 9 di sini. Baru kamu kalikan dengan 0,01 cm. Nah, misalnya kamu mengukur nih ketebalan handphone ya. Tadi lebar handphone juga diukur sama garis. Sekarang kita mau diukur lebar handphone atau ketebalan handphone ini dengan jangka sorong. Nah, ternyata kalau dilihat ya, dia kurang lebih yang dekat dengan yang pertama. Kita mau lihat yang dekat dengan apa? Skala utama yang dekat dengan angka 0 di skala nonius ya. Kita lihat ini 0, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata 0,8 yang paling mendekati dengan ya 0 di sini. Berarti 0,8 ini ya. Nah, yang berikutnya itu kita mau lihat yang paling sejajar dengan ya skala nonius, yang paling sejajar dengan skala utama ya. Kurang kelihatan ya, agak kabur ya, tapi di sini yang paling sejajar itu angka 5 ya. Nah, jadi tinggal tulis yang tadi A yang itu 0,8 plus 5 ya, 5 kali 0,01, dapatlah hasilnya 0,8 plus 0,05, 0,85 cm. Tapi bukan sampai di sini, kita harus tulis aturan pengukurannya, penulisannya bagaimana. X sama dengan X0 plus minus ya delta X, maka 0,085 plus minus 0,005 cm ya, karena ini adalah ketidakpastian dari jangka sorong, jangan salah. Oke ya, jelas ya, ini contohnya dari jangka sorong. Oke ya, kita lanjut yang ketiga ya, ukur panjang yang berikutnya itu adalah mikrometer skrup ya. Mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan benda ya, kayak gitu. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Ya. Nah, misalnya ini benda ya, kelereng lah kita anggap ya. Nah, si mikrometer skrup ini cara mengukurnya itu nanti dia akan diputar ya hingga berhempit dengan benda yang diukur. Nanti skala yang dibaca itu di sini. Jadi ini ada rahang yang tetap, dia tidak bergerak. Rahang ini akan bergeser nanti. Lalu ini ada penguncinya. Di sini skala utama ya, dia punya dua skala sama seperti jangka sorong yang sebelumnya, yaitu skala utamanya, dan ini adalah skala noniusnya ya. Cara bacanya nanti bagian sini, bagaimana nanti kita pelajari. Nah, jadi untuk skala utama ya, yang ini, dia skala terkecilnya itu 0,5 mm ya. Jadi ini 0,5, 1,5, 2. Jadi kalau di atas ini ya, dia dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu ya. Jadi 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 gitu ya, kayak gitu. Skala noniusnya sendiri, skala terkecilnya itu adalah 0,01 mm ya. Jadi kalau tidak pastinya setengah dari skala terkecilnya yang mana, yang ini skala nonius ya, maka skala
di atasnya itu 0,05 mm atau sampai 0,005 cm. Oke, jadi kita pertama lihat yang skala utamanya dulu. Ya, skala utamanya ini di sini yang berhimpit dengan selubung luar dari skala non-newsnya ya, berhimpit dengan di sini nih, kayak gitu ya. Ini lihat ya, ini 0 di sini, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,55 di sini. Berarti di sini 6, 7, 8. Karena angka di sini skala angka di sini yang lebih dekat, berarti 8 di sini dong. Dan yang kedua kita lihat skala non-newsnya yang harus sejajar dengan garis tengahnya, garis utama. Ya kita lihat ternyata 40 yang paling mendekati ya. Baru nanti dikali 40-nya dikali 40 ini, jadi dikali dengan 0,01 mm. Kita langsung lihat contoh ya. Ini ukur ketebalan handphone yang sebelumnya ya. Nah, ini lihat cara dapatnya seperti ini. Nah, ini 8,5 ya. Ini 5 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Garis bawah sini yang paling mendekat, berarti ini 8,5. Oh, ternyata garis yang paling mendekati dengan garis tengah ini adalah yang ini. Ini 35 di sini, berarti di sini adalah 34. 34 berarti dapatlah kita menuliskan A-nya ini ya, skala utama tuliskan 8,5 mm plus 34 dikali 0,01 dapatlah 8,84 mm. Ya, jadi ini hasil pengukurannya. Tapi penulisannya berarti 8,84 plus minus 0,005 mm. Ya, jadi itu contoh kamu mengukur ketebalan dari handphone ya, dari penggaris, dari jangka sorong dan micrometer stroke. Kalau kalian lihat angkanya, yang paling presisi atau paling teliti dalam pengukuran yang paling tepat ya mendekati itu adalah micrometer stroke ya, karena ketidakpastiannya itu paling kecil ya. Jadi kalau mau mengukur ketebalan benda yang sangat kecil itu paling bagus pakai micrometer stroke gitu, karena ketelitiannya lebih bagus, lebih detail lagi dibandingkan jangka sorong, dibandingkan penggaris. Kalau penggaris ukur benda yang panjang oke. Ya, jangka sorong ukur diameter itu lebih bagus pakai jangka sorong dibandingkan micrometer scope. Tapi kalau untuk ketebalan yang sangat tipis, misalnya kertas, biasanya pakai lebih bagus itu pakai micrometer scope ya kalau terlalu tipis. Oke, ya tadi kalian sudah ya belajar yang namanya bagaimana alat ukur yang mister, jangka sorong, dan micrometer scope. Ya, sekarang ini adalah latihan ketiga. Ya, silahkan kalian tuliskan hasil pengukuran dari ketiga alat ukur ini ya. Ada penggaris, ada jangka sorong, dan micrometer scope. Ya, tulis dengan aturan penulisan pengukuran yang tambah plus minus ketidakpastiannya. Ya, berarti kalian ada 3 latihan hari ini ya, yang ada di notasi ilmiah, ada di angka penting, dan juga di pengukuran sini ya. Nah, pengumpulan tugasnya akan Ibu ambil sebagai bentuk absensi, jadi kita hari ini tidak akan ada pertemuan Zoom ya. Yang minggu lalu juga silahkan diselesaikan ya, harusnya sudah selesai sih ya, karena sudah dari minggu lalu gitu, jadi jangan ditumpuk ya. Nah, minggu depan kita akan bahas semuanya ya, latihan soal, dan kita akan persiapan untuk sumatif di minggu selanjutnya. Oke ya, jadi jelas. Kalau ada pertanyaan mengenai materi, silahkan tuliskan di kolom komentar saat kalian mengumpulkan tugas. Jika ada pertanyaan, silahkan chat Ibu ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.